Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi keperawatan anak 1 di pertemuan yang keempat tentang patofisiologi dan juga asuhan keperawatan pada neonatal, khususnya untuk masalah-masalah yaitu prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, respirasi distress syndrome atau RDS, asfiksia, dan juga hiperbilirubinemia. Semoga dengan video penjelasan ini kalian semua bisa jadi lebih paham ya tentang materi ini, tidak hanya dengan membaca tetapi juga bisa disertai dengan penjelasan. Oke ya. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja ya, karena takutnya terlalu panjang karena materi yang akan kita pelajari di sini sangat lumayan banyak tuh. Oke, untuk prematuritas. Yang pertama, definisinya apa sih prematur itu? Jadi, kalau kalian dengar kata prematur, yang harus kalian ingat adalah bayi yang lahir di usia kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan lahirnya. Ya, jadi diingat-ingat bahwa bayi prematur itu adalah bayi yang lahir di usia kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan lahirnya. Untuk penyebab dari lahirnya prematur ini ada 3 faktor besar yang saya ambil, yaitu ada faktor ibu. Faktor ibu meliputi usia ibu saat melahirkan atau saat hamil ya. Biasanya dia kurang dari 20 atau 24 tahun. Kemudian bisa lebih dari 35 tahun yang beresiko terjadi prematur ya. Kemudian jarak kehamilan. Kalau kehamilannya jaraknya terlalu dekat, dia bisa beresiko terjadi lahir prematur. Kemudian ada tidaknya penyakit penyerta, misalnya ibu sedang hamil menderita diabetes mellitus atau ada hipertensi. Selain itu, ada riwayat sosial ekonomi, riwayat kehamilan yang tidak baik, atau sebelumnya misalnya anak pertama ataupun anak kedua dia lahir prematur, itu juga beresiko ya. Kemudian adanya abnormalitas pada rahim ibu. Untuk faktor janin di sini yang menyebabkan bayi bisa lahir prematur biasanya ada kehamilan ganda atau gemeli atau kembar ya. Kemudian ada hidramnion, jadi cairan amnionnya berlebih ya. Kemudian ada infeksi, misalnya infeksi TORCH. TORCH itu singkatan ya, ada toxoplasma, rubella dan lain-lain. Kemudian ada kelainan kromosom. Selain itu juga ada faktor lingkungan ya. Oke, untuk patofisiologi kita langsung ke pathway aja ya. Sebelumnya pathway yang saya pakai untuk prematur dan juga BBLR ini sama ya, karena biasanya bayi yang lahir prematur itu juga mengalami BBLR. Oke, ini adalah pathway dari prematuritas ya. Di sini dapat kita lihat penyebab dari prematur itu antara lain ada faktor ibu ya, usia ibu yang kurang dari 20 tahun, kemudian ada paritasnya, kemudian ada riwayat kehamilan,
dan abnormalitas rahimnya. Kemudian ada faktor plasenta dan juga faktor janin. Kesemuanya ini dapat menyebabkan dinding otot rahim bagian bawah itu lemah, sehingga bayi lahir secara prematur atau dalam usia gestasi yang kurang, ya. Bayi yang lahir secara prematur itu biasanya berat badannya kurang dari 2.500 gram, ya. Selain dari berat badan, bayi yang lahir prematur itu biasanya jaringan lemak subkutannya dia lebih tipis, sehingga tubuhnya lebih mudah kehilangan panas melalui kulit, ya. Paparan dengan suhu luar dan juga penguapan melalui kulit itu lebih rentan, sehingga bayi mengalami resiko ketidakseimbangan suhu atau hipotermi. Kemudian karena pada bayi yang lahir prematur dia mengalami kekurangan cadangan energi, sehingga beresiko terjadinya malnutrisi atau hipoglikemi. Oke, itu karena lemak subkutannya yang masih kurang, ya. Selain itu, untuk prematuritas di sini dapat kita lihat bahwa fungsi dari organ-organnya itu belum matur atau masih belum sempurna fungsinya, ya. Sehingga kalau dia organ-organnya itu misalnya di sini ada hati, kulit, mata, ginjal, nanti ada juga pernafasan, ya. Kalau organ-organ dalamnya itu belum matur atau belum sempurna, akan menimbulkan gangguan ke depannya. Misalnya pada organ hati. Di dalam hati itu kita tahu fungsinya ada tempat konjugasi bilirubin. Ya, ketika hatinya itu belum sempurna atau masih imatur, sehingga konjugasi bilirubinnya belum membaik, sehingga kadar bilirubinnya akan menumpuk di dalam darah. Kemudian bayi beresiko terjadi ikterus atau hiperbilirubin. Begitu pula dengan kulitnya, ya. Kulitnya karena masih prematur dia sangat mudah sekali lecet, sehingga beresiko terjadi infeksi dan juga beresiko terjadi cedera. Kalau terjadi infeksi pada bayi prematur yang sangat meluas bisa menyebabkan sepsis, ya. Kemudian selain organ kulit, di sini ada mata, ya, atau juga organ-organ sensori lainnya, baik telinga, ya, mata, telinga, pencium, peraba, pengecap, itu semuanya belum sempurna, ya. Kalau dia organ mata, terjadi imaturitas lensa mata dan juga ada efek dari pemberian terapi oksigen sehingga menyebabkan retrolateral fibroplasia yang ujung-ujungnya akan menyebabkan retinopati, ya. Itu adalah salah satu komplikasi dari prematuritas. Biasanya terjadi retinopati akibat dari efek pemakaian oksigen. Kemudian untuk organ paru-paru yang belum sempurna atau imatur, biasanya pada bayi prematur dia belum menghasilkan surfaktan yang cukup untuk paru-paru ini bisa mengembang dan juga berfungsi untuk pertukaran gas, sehingga paru-paru pada bayi prematur ini dia kolaps atau terjadi atelektasis. Jadi paru-parunya itu tidak mengembang, ya. Paru-parunya kaku sehingga tidak terjadi pertukaran gas di situ, ya. Akibatnya apa? Akibatnya kesulitan dalam perfusi dan juga ventilasi, ya. Ini yang kita sebut respiratory distress syndrome atau penyakit membran hialin. Kalau terjadi itu, artinya dapat kita tarik masalah keperawatannya
pola nafas tidak efektif, dan juga kerusakan perut tekanan gas. Kemudian, jika organ yang imatur itu adalah otak, ya, jadi saraf-saraf otaknya dia belum sempurna sehingga refleks-refleksnya juga belum sempurna, ya. Misalnya refleks menelannya yang mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi, ya, dan juga diskontinuitas pemberian ASI. Jadi resiko sekali pada bayi prematur ketika dia menyusu atau diberikan ASI melalui oral, ya, karena refleks menghisap dan menelannya masih lemah, sehingga resiko terjadi aspirasi, ya. Kalau resiko terjadi aspirasi, akhirnya apa? Bersihan jalan nafasnya tidak efektif. Seperti itu, ya. Jadi banyak sekali masalah keperawatan yang dapat kita tarik dari kelahiran prematur. Penata laksanaan pada bayi prematur, ya, jelas kita taruh bayinya di inkubator. Inkubator ini fungsinya banyak sekali, ya, selain untuk menghangatkan atau menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, dia juga berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk meminimalkan resikonya terjadi infeksi, ya, pada bayi prematur. Jadi diletakkan di inkubator. Biasanya kalau bayi prematur itu inkubatornya nggak boleh dibuka tutup. Jadi cuman tangan kita aja yang masuk ke dalam inkubator. Semua tindakan kita lakukan di dalam inkubator tanpa membuka, ya. Jadi cuman tangan kita saja yang masuk. Nah, itu selain untuk menghangatkan, menjaga kestabilan suhu, menjaga kelembaban, mencegah resiko terjadi infeksi, ya. Kemudian juga bisa juga dilengkapi dengan terapi oksigen di dalam inkubator. Kemudian perawatan pos resusitasi. Ini juga biasanya kita lakukan pada bayi-bayi yang asfiksia, ya. Bayi asfiksia itu dia mengalami gagal nafas sehingga butuh resusitasi. Kemudian perawatan bayi dengan terapi sinar. Terapi sinar ini untuk bayi yang ikterus, ya. Jadi kuning, biasanya dia dapat terapi sinar. Kemudian menyiapkan bayi untuk transfusi tukar. Transfusi tukar ini yang saya bilang tadi biasanya dilakukan pada bayi-bayi yang hiperbilirubin karena golongan darahnya incompatible sama golongan darah ibu. Jadi bayinya kuning. Kemudian menolong bayi dalam keadaan kejang. Kejang ini juga karena ikterus tadi. Jadi karena kadar bilirubinnya di dalam darah itu banyak, kemudian dia sampai ke otak sehingga meracuni otak sehingga bisa terjadi kejang, ya. Nah, untuk asuhan keperawatannya, sama saja sebenarnya asuhan keperawatan pada bayi dan juga dewasa. Step by step-nya sama, ya, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasinya. Yang membedakan di sini ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada bayi, itu yang perlu diperhatikan adalah aspek tumbuh kembang bayi atau anak dan juga keterlibatan orang tua, ya. Nah, untuk bayi prematur kita lakukan pengkajian. Yang pertama adalah pengkajian riwayat ibu atau yang berkaitan dengan ibunya. Misalnya penyakit selama dia hamil, kemudian bagaimana status sosial ekonominya, riwayat kelahiran prematur sebelumnya, ya, usia ibunya, bisa di bawah atau di atas 35 tahun, di bawah 16 tahun yang beresiko, ya. Kemudian latar pendidikannya.
Kemudian pengkajian pada bayinya, biasanya kita kaji bayinya lahir di usia berapa. Kalau prematur udah otomatis kurang dari 37 minggu ya. Kemudian berat badannya berapa. Kemudian nilai Apgar-nya. Saya harap sih semuanya sudah bisa menilai Apgar ya. Sudah tahu Apgar kan? Apgar itu singkatan dari appearance. Appearance itu apa? Jadi warna kulit atau penampakan bayi ketika lahir. Kemudian ada P, pulse. Pulse itu denyut jantung atau nadi, frekuensi nadi. Kemudian G itu grimas. Grimas itu reaksi bayi terhadap rangsangan. Ya, apakah dia lahirnya ketika dirangsang menangis atau merintih atau tidak ada respon. Kemudian A yang kedua itu adalah activity. Activity di sini terkait dengan tonus otot, ya, ada pergerakan atau tidak. Kemudian R-nya itu adalah respirasi. Ya, itu kita nilai Apgar ini kita nilai pada menit pertama dan juga menit ke-5. Ya, jika nilainya 0 sampai 3 artinya dia menunjukkan kegawat daruratan, butuh resusitasi segera. Ya. Kemudian jika nilainya 4 sampai 6 dia kegawatannya sedang. Dan juga ketika nilainya 7 sampai 10 dia dikatakan normal, bayinya artinya sehat ya. Kemudian untuk kardiovaskulernya yang kita kaji itu ada denyut jantungnya ya, kemudian bagaimana suara jantungnya ya, ada suara tambahan atau tidak ya. Kalau kita menilai denyut jantung bayi itu bukan pada pergelangan tangannya ya, tetapi pada nadi apikal namanya. Nadi apikal itu di apek jantung. Kalau jantung kan kita posisi anatomisnya itu ada di tengah, kemudian agak sorong ke kiri. Nah, apexnya itu ada di sebelah kiri, ya, dada kiri, dada kiri bawah mendekati perut biasanya ya. Nah, sama untuk gastrointestinal yang kita nilai abdomennya ya, kemudian refleks menelannya, ada tidaknya kelainan kongenital lain. Kemudian integumen, kulitnya seperti apa ya, muskulosketalnya seperti apa. Itu kita kaji semuanya. Refleks paru-paru, ginjalnya ya. Nah, ini adalah masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan yang biasanya muncul pada bayi-bayi prematur. Yang pertama, kerusakan pertukaran gas. Tadi ya, yang saya jelaskan di pathway itu, ya, semuanya ini yang terjadi pada bayi prematur. Ya. Bisa dibaca ya. Untuk intervensinya silahkan kalian lihat sesuai dengan diagnosanya ya. Kemudian kalian buka nursing intervention ataupun standar intervensi keperawatan Indonesia punya PPNI. Di situ sudah lengkap ya. Jadi dua ini yang saya pakai acuan biasanya untuk menegakkan intervensi keperawatan sesuai dengan diagnosa yang ada ya. Saya pakai nursing intervention dan juga standar intervensi keperawatan Indonesia. Saya harap semuanya sudah punya bukunya ya. Jadi tinggal lihat di situ. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berat bayi lahir rendah. Sebenarnya untuk BBLR ini hampir sama dengan prematur tadi ya. Nah, pertanyaan saya di forum diskusi itu kan, apakah bayi yang BBLR itu selalu prematur? Ya, bayi BBLR itu tidak selalu prematur ya, karena nanti ada klasifikasinya lagi ya. Apakah dia karena prematur atau dia karena dismatur ya. Pada intinya sama ya, jadi
patofisiologi BBLR dan juga prematur pada intinya sama, berfokus pada imaturitas organ tubuh ya. Definisi BBLR ya, karena dia fokus ke berat badan, sehingga yang kita nilai adalah bayi yang lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram atau lebih rendah dari situ ya, tanpa melihat usia gestasi. Oke. Klasifikasinya itu ada 2. Ada prematuritas murni dan juga ada SGA atau Small for Gestational Age. Untuk prematuritas murni ini adalah bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah dan usia gestasinya kurang dari 37 minggu. Artinya dia BBLR karena prematur. Ya, itu adalah prematuritas murni. Kalau SGA itu kita bagi lagi. Ada yang simetris atau intrauterus for gestational age, ada asimetris atau intrauterus growth retardation, dan juga ada dismaturitas. Ya. Kalau simetris itu biasanya gangguan nutrisi pada awal dan jangka waktunya lama, ya, karena memang mungkin ibunya punya masalah nutrisi. Kemudian kalau asimetris, dia gangguan nutrisinya terjadi pada akhir kehamilan saja, trimester akhir ya. Kalau dismatur, dia biasanya memang terdapat gangguan dan bayinya mengalami retardasi intrauteri di dalam selama masa kehamilan. IUFD biasanya, dismatur. Untuk etiologi BBLR hampir sama dengan prematur tadi ya. Ada komplikasi obstetrik, ada komplikasi medis, dan juga faktor ibu. Komplikasi obstetrik itu ada multiple gestation, artinya kehamilan ganda, gemeli, atau kembar ya. Kemudian incompetence ini biasanya serviks atau jalan lahir ibunya itu belum mampu untuk membuka. Jadi dia incompetence cervical biasanya namanya. Kemudian ada PROM, premature rupture of membrane, itu kalau bahasa kita adalah KPD atau ketuban pecah dini. Ya. Kemudian ada pregnancy induced hypertensi atau preeklamsi. Ya. Kemudian ada placenta previa, ya, jadi plasentanya menutupi jalan lahir. Kemudian ada riwayat kelahiran prematur. Kalau komplikasi medis biasanya terkait dengan penyakit diabetes dan juga hipertensi. Faktor ibu ada penyakit, usia, keadaan sosial ekonomi, dan juga keadaan ibu saat hamil. Patofisiologinya sama ya, seperti yang tadi ya. Nah, masalah keperawatannya juga hampir sama ya, jadi ada resiko infeksi, ada ikterus, ketidakefektifan pola nafas, gangguan perfusi jaringan ya, ketidakseimbangan nutrisi, dan lain-lain. Nah, ini adalah asuhan tepat guna yang dapat kita berikan pada bayi yang berat badan lahirnya rendah. Untuk prinsip asuhan keperawatannya sama dengan asuhan keperawatan pada bayi-bayi prematur ya. Di sini untuk bayi BBLR biasanya yang kita lakukan itu ada perawatan metode kanguru atau PMK, ya, kemudian pemberian ASI eksklusif, pencegahan infeksi, pemberian imunisasi, dan juga pemantauan tanda bahaya dan persiapan prarujukan bila perlu. Untuk PMK itu salah satu metode yang dipakai di NICU biasanya untuk selain mendekatkan bonding antara ibu dan juga bayinya, itu juga bisa dipakai untuk menstabilkan bayi-bayi dengan berat badan lahir yang rendah
Ya, jadi sebagai pengganti inkubator. Pengganti inkubator itu, jadi bayinya diletakkan di dada ibunya, dia langsung kontak skin to skin, nggak boleh ada batasan pakaian, jadi pakaian bayinya biasanya dilepas, kemudian ditaruh di dada ibunya, langsung kontak skin to skin. Tujuannya banyak ya, manfaatnya juga banyak, baik bagi ibu dan juga bagi bayinya. Biasanya pada bayi itu dia pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat, sehingga kenaikan berat badannya juga lebih cepat. Kemudian suhunya pada bayi-bayi yang BBLR dengan PMK ini menjaga kestabilan suhu bayi ya, agar tidak terjadi hipotermi. Kemudian untuk memperbaiki oksigenasi biar tidak terjadi apnu atau henti nafas, tidak juga terjadi bradikardi ya, denyut jantungnya yang lemah misalnya. Kemudian manfaatnya bagi ibu juga bisa mengurangi stres dari ibunya, karena kalau ibu yang dipisahkan dengan bayinya ya, karena kalau bayi BBLR ini dia harus dirawat intensif di NICU, sehingga harus berpisah dengan orang tua dan juga ibunya. Nah, dengan PMK ini juga bisa mengurangi tingkat stres ibu. Nah, ini adalah Apgar score, sudah saya jelaskan di awal ya. Sama penilaiannya. Ada 5 kriteria yang kita nilai: frekuensi jantung, respirasi, tonus otot, refleks, kemudian warna kulitnya. Skornya ada 0, 1, dan juga 2. Nanti masing-masing item ini kita skor. Kemudian setelah semuanya di scoring, kita total skornya. Ya, apakah dia termasuk asfiksia ringan, asfiksia sedang, atau asfiksia berat. Kalau sudah dikategorikan asfiksia berat, maka harus segera dilakukan resusitasi neonatus. Untuk resusitasi neonatus nanti kalian bisa baca di modul yang saya upload nanti ya. Ada panduan kesehatan untuk neonatal, punya dari Kemenkes, nanti saya upload. Ke diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada bayi yang berat lahirnya rendah. Yang pertama ada pola nafas tidak efektif. Kemudian ada resiko ketidakefektifan termoregulasi ya, hipotermi. Kemudian perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini udah potensial ya, jadi udah pasti kurang nutrisi karena berat badannya rendah. Kemudian ada resiko infeksi. Resiko hipovolemi, resiko cedera, nyeri juga bisa. Kemudian gangguan pertumbuhan perkembangan, gangguan integritas kulit, dan juga kecemasan orang tua. Sekali lagi, untuk intervensi, saya sarankan kalian untuk baca buku Nursing Intervention dan juga Standar Intervensi Keperawatan Indonesia punya PPNI. Baca ya. Oke, bahasan selanjutnya kita masuk ke RDS atau Respirasi Distress Syndrome. Apa itu Respirasi Distress Syndrome? Tadi sempat saya singgung sebenarnya ya, ini adalah salah satu komplikasi dari bayi-bayi yang lahir prematur maupun bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah. RDS adalah gangguan pernafasan yang sering terjadi pada bayi prematur. Tanda-tandanya ada takipnu, jadi pernafasannya lebih dari 60 kali per menit. Kemudian ada retraksi dada. Kemudian cyanosis, ya, jadi bayinya warnanya biru, nggak merah atau pink. Kemudian tanda ini biasanya menetap atau bahkan memburuk pada 48-96 jam kehidupannya. RDS ini biasanya dihubungkan dengan ketidakadekuatan ataupun defisiensi dari
jumlah surfaktan yang dihasilkan oleh paru-paru. Kan? Jadi faktor resiko biasanya bayi yang mengalami asfiksia, kemudian bayi yang lahir prematur, dan bayi yang mengalami asidosis. Dia biasanya surfaktannya tidak memadai sehingga menyebabkan paru-parunya atelektasis, mengakibatkan proses ventilasi dan perfusi paru-parunya nggak seimbang, ya, menyebabkan hipoventilasi yang ujungnya terjadi hipoksemi. RDS ini juga bisa kita sebut dengan HMD atau hyaline membrane disease. Jadi kalau nanti di rumah sakit ketemu diagnosa dokter itu biasanya ditulis RDS atau HMD itu sama aja. Jadi jangan bingung, ada RDS respiratory distress syndrome atau HMD hyaline membrane disease itu sama. Ya. Jadi defisiensi dari surfaktan dan juga ketidakmaturan dari struktur paru-paru menyebabkan paru-paru ini atelektasis sehingga menyebabkan ventilasi dan juga perfusinya dia tidak adekuat dan juga menyebabkan hipoventilasi sehingga menimbulkan hipoksemi yang pada akhirnya kita sebut dengan respirasi distress syndrome. Ya, ketika terjadi ventilasinya terganggu, suplai oksigennya juga menurun, akhirnya dia terjadi gangguan pola nafas. Bisa kita berikan intervensi untuk pengelolaan jalan nafas, ya. Kita pantau frekuensi pernafasannya, jalan nafasnya kita pastikan dia paten. Kemudian untuk keluarga, ya, kita juga harus fokus pada keluarganya. Kita berikan pendidikan kesehatan untuk menurunkan tingkat kecemasannya. Nah, di sini saya berikan nursing intervention untuk diagnosa utama yang mungkin muncul pada bayi yang mengalami RDS. Yang pertama ada ineffective breathing pattern, jadi ketidakefektifan pola nafas, ya. Intervensinya berikan posisi yang dapat mempatenkan jalan nafas, ya. Jadi posisi kepalanya dan juga badannya dia tidak boleh fleksi sehingga jalan nafasnya bisa lancar. Kemudian kita monitor tanda-tanda vitalnya, ya. Kemudian biasanya dokter akan memberikan instruksi untuk penambahan surfaktan eksogen, ya. Jadi penambahan surfaktan dari luar. Karena bayi tidak bisa menghasilkan surfaktan sendiri, jadi biasanya dokter akan meresepkan untuk eksogenous surfaktan. Kemudian kalau misalnya dia terjadi penyumbatan, juga bisa kita lakukan suction, baik itu melalui orofaring dan juga nasofaring, dari hidung atau dari mulut gitu. Ini untuk diagnosa yang ketidakefektifan termoregulasi, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk kasus ini sebenarnya saya pengen tahu kalian sudah paham atau tidak dengan materi yang saya berikan. Jadi ini saya buat tugas, tapi karena tugasnya kemarin sudah ada, ya, jadi ini kita bahas saja di sini. Mudah-mudahan kalian jawabannya sudah pada benar, ya. Nyonya D melahirkan persalinan normal, bayi yang berumur sehari mengalami sesak, nafasnya pendek, kulitnya pucat. Kemudian ketika diamati bayinya menggigil
pernafasan cuping hidung, ada retraksi dada. Pernafasannya 78 kali per menit, suhunya 37,7, nadinya 154 kali per menit. Nah, kira-kira masalah keperawatannya apa? Ya, jelas ya. Masalah keperawatan utamanya adalah pola nafas tidak efektif. Kemudian di sini ada ketidakefektifan juga termoregulasi, hipertermi, ya, karena suhunya lebih dari 37,5. Kemudian pola nafas, suhu, bisa juga kita masukkan untuk intervensi pada nyonya D-nya, ya, jadi anxiety pada ibu. Ya, untuk intervensi bisa kalian baca di NIK. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang asfiksia ya. Sebelumnya memang saya tidak memberikan materi ini karena harusnya saya inginnya kalian bisa presentasi tentang asfiksia dan juga hiperbilirubin. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, jadi akan saya berikan penjelasannya di sini secara singkat ya. Oke, asfiksia. Pengertian dari asfiksia itu adalah kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Jadi bahasa gampangannya itu adalah bayi tidak bisa bernafas secara spontan ketika dia lahir. Itu yang dimaksud dengan asfiksia. Bagaimana asfiksia bisa terjadi? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan bayi mengalami asfiksia. Yang pertama dari faktor ibu, ya. Jadi pemberian obat baik itu analgetik maupun anestesi ketika ibu itu hamil ya. Dan juga adanya gangguan aliran darah menuju uterus menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke plasenta dan juga otomatis oksigen yang masuk ke janinnya itu juga berkurang sehingga janin dalam perut itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen ya. Sama dari faktor plasenta juga seperti itu. Jadi adanya gangguan yang mendadak pada plasenta yang menyebabkan plasentanya iskemi, kemudian menyebabkan hipoksi pada janin. Jadi janinnya kekurangan oksigen. Kemudian untuk faktor fetal biasanya ada kompresi pada umbilikus ya, sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi darah ke umbilikus, menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin, ujung-ujungnya juga hipoksia janin. Sama juga faktor neonatal seperti itu. Nah, hipoksia janin di dalam kandungan ketika dia dilahirkan maka terjadilah asfiksia ya. Jadi janinnya itu kekurangan oksigen dan kelebihan kadar gas karbon dioksida di dalam paru-parunya. Nah, biasanya peningkatan kadar CO2 ini akan menstimuli nervus vagus, kemudian menyebabkan denyut jantungnya itu menjadi lambat. Ya, karena lambat, akhirnya semakin lama oksigennya semakin menipis. Nah, kompensasinya jantung akan memacu darahnya itu menjadi lebih cepat. Ya, akhirnya DCJ-nya jadi irregular atau tidak teratur. Kemudian pernafasannya juga intrauterin ya, mekonium di dalam paru-paru janin itu banyak, kemudian akhirnya menyumbat bronkus atau saluran pernafasan sehingga paru-parunya atelektasis. Nah, ketika terjadi atelektasis ini, ketika bayi lahir ya, jadi alveolinya itu dia tidak berkembang ya karena mengalami atelektasis. Nah, akhirnya terjadi asfiksia yang berlanjut. Ketika bayi lahir, asfiksia, kemudian gerakan pernafasannya berganti karena yang sebelumnya
di dalam perut ibu, janin itu bernafas kan tidak memakai sistem pernafasannya, tetapi dibantu oleh sistem umbilikal ya, jadi dari plasenta ibu. Nah, ketika bayi itu keluar, maka gerakan pernafasannya akan berganti ya, denyut jantungnya mulai menurun, tonus ototnya berkurang. Kemudian bayi memasuki periode apnu primer namanya. Apnu primer ini biasanya sama sekali tidak ada pernafasan ya, jadi hanya bernafas di dalam, bayi bernafas di dalam, sehingga menyebabkan gangguan metabolisme asam basa. Kondisinya menjadi anaerob. Terjadilah namanya asidosis respiratorik ya. Karena kondisi asidosis ini akhirnya menyebabkan pemecahan glikogen ya, sehingga tekanan darah bayi mulai menurun, bayinya jadi kelihatan lemas, pernafasannya juga lemah, akhirnya memasuki namanya periode apnu sekunder. Semakin lama terus menerus semakin menurun ya, kemudian alveolinya juga tidak terisi oleh udara, akhirnya pembuluh darahnya juga vasokonstriksi, jadi menyempit ya, tidak ada udara di situ. Akhirnya semua selnya tidak mendapatkan pasokan oksigen sehingga tidak bisa bermetabolisme, akhirnya sel-selnya rusak termasuk jaringan otak. Nah, disitulah bahaya dari terjadinya asfiksia menyebabkan kematian ya. Kalau itu tidak segera diresusitasi, maka akan terjadi kematian itu karena prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia berkelanjutan. Maka itu perlu kita segera melakukan penilaian secara cepat ya, dengan cara nilai Apgar atau Apgar score. Sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Menilai Apgar score ini dari 5 kriteria, yaitu warna kulit, denyut jantung, refleks, gerakan tonus otot, dan juga pernafasan. Nanti dinilai di menit pertama berapa skornya. Kalau skornya dia 0 sampai 3, langsung kita lakukan resusitasi. Tetapi ketika setelah dilakukan resusitasi, kita nilai lagi di menit kelima apakah nilai Apgarnya sudah meningkat atau belum. Jika belum, terus kita lakukan resusitasi. Ini adalah klasifikasinya berdasarkan nilai Apgar ya, ada asfiksia sedang, ringan, berat, dan juga normal, atau bayinya tidak mengalami asfiksia. Nah, resusitasi atau penanganan pertama yang perlu kita lakukan adalah stabilisasi ya. Jadi ketika bayi lahir, kita harus segera mengeringkan tubuh bayi, kemudian menghangatkannya, biasanya langsung kita letakkan di infant warmer atau radiant warmer ya, kemudian bajunya dibuka agar panasnya bisa langsung kena ke kulitnya. Setelah dilakukan stabilisasi, kita pastikan membuka jalan nafas bayi dengan cara memposisikan kepala bayi sedikit menengadah, jadi sedikit ekstensi ya. Kalau perlu kita beri bantalan di bawah bahu bayi sehingga dia kepalanya sedikit ekstensi. Nah, di situ jalan nafas bayi akan terbuka ya. Kita bisa lakukan suction ya, membersihkan jalan nafasnya ya, dan juga memberikan stimulasi agar nafas bayi itu terbuka. Nah, setelah kita buka nafasnya, kita ekstensikan, kemudian kita berlanjut ke breathing ya. Kita lakukan rangsangan taktil untuk memulai pernafasan bayi dengan cara menepuk atau menyentil telapak kaki bayi ya, dan juga dengan cara menggosok-gosok punggungnya dan juga ekstremitasnya. Ketika sudah dilakukan itu belum mulai bernafas, maka kita bisa memberikan tambahan oksigen dengan terapi oksigen ya. Kalau tidak juga berhasil, maka kita lakukan VTP. VTP ini dengan cara membuka jalan nafas bayi, kemudian memasukkan ETT atau ET ke dalam mulut bayi, kemudian kita kasih sungkup oksigen untuk memberikan tekanan positif.
namanya ventilasi tekanan positif. Nanti kalian bisa lihat di video tutorial yang saya cantumkan di web kuliah. Bisa dilihat di situ bagaimana caranya melakukan resusitasi neonatus. Nah, setelah breathing, kita masuk ke sirkulasi dengan cara kompresi dada. Kompresi dada ini kita lakukan dengan indikasi jika frekuensi jantungnya masih kurang dari 60 kali per menit, ya. Kemudian setelah kita lakukan VTP selama 30 menit juga tidak ada tanda-tanda pernafasan yang normal, sehingga kita bisa lakukan kompresi dada dengan melakukan tekanan pada 1/3 bawah sternum. Ya, nanti kalian bisa coba lihat ya, 1/3 bawah sternum itu kira-kira kedalamannya 1/3 diameter anteposterior dada. Caranya bukan seperti kita melakukan CPR dengan menggunakan telapak tangan, karena ini bayi, maka cukup dengan menggunakan jari jempol. Atau kalau tidak bisa dengan jari jempol, kita pakai 2 jari telunjuk dan juga jari tengah. Itu kita tekan di 1/3 bawah sternum. Ya. Rasionya kompresi adalah rasio kompresi dan juga VTP itu 3:1. Ya, jadi 3 kali kompresi, 1 kali ventilasi. Seperti itu. Nah, ini setelah dengan kompresi dada dengan VTP juga tidak bisa membaik kondisinya, kondisi frekuensi jantungnya tetap kurang dari 60, maka kita ulangi VTP dan juga kompresi itu, kemudian memasukkan dosis epinefrin sebanyak 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan per IV atau intravena. Kita masuk ke hiperbilirubinemia atau peningkatan bilirubin di dalam darah. Apa itu hiperbilirubin? Jadi dikatakan hiperbilirubin ketika kadar bilirubin di dalam darah itu lebih dari 1 mg per dl. Kalau misalnya kadarnya itu lebih dari 2 mg, itu biasanya dapat masuk atau berdifusi ke dalam jaringan sehingga kelihatannya tampak dari luar itu bayinya kuning. Nah, kuning ini disebut dengan ikterus atau jaundice, bahasa itunya jaundice atau ikterus. Perlu kalian ketahui bahwa bilirubin ini di metabolisme di dalam hati. Awalnya dia adalah produk pemecahan dari hemoglobin. Ya, jadi hemoglobin atau darah itu kalau dipecah itu jadi 2, jadi heme dan juga jadi globin. Nah, si heme ini nanti dia akan berubah jadi bilirubin dan akan dimetabolisme di dalam hati. Metabolismenya ini di dalam hati kemudian keluar ke pembuluh darah, ke ginjal, ke usus, ya, kemudian balik lagi ke hati. Nah, metabolisme ini biasanya akan membagi bilirubin menjadi 2. Ada bilirubin yang terkonjugasi dan ada bilirubin yang tidak terkonjugasi. Yang terkonjugasi ini adalah bilirubin direct. Yang tidak terkonjugasi ini disebut bilirubin indirect. Ya. Jadi, kalau yang indirect dia masih di dalam plasma yang dia akan dibawa ke hati untuk dimetabolisme. Ya, indirect itu biasanya larut lemak dan bisa masuk ke sistem saraf pusat atau SSP. Nah, kalau dia bisa mencapai ke otak, ke sistem saraf pusat, dia sifatnya toksik sehingga bisa menyebabkan keracunan. Ini yang biasa kita sebut dengan kern ikterus ya. Jadi dia hiperbilirubin yang mencapai ke sistem saraf pusat. Itu yang bersifat toksik itu adalah
bilirubin indirect ya. Ingat-ingat, jadi yang toksik atau yang bersifat racun itu bilirubin indirect, yang belum atau yang tidak terkonjugasi. Sedangkan bilirubin direct, dia setelah dari hepar, hasil metabolisme di hepar dia keluar, nah itu hasilnya adalah bilirubin direct ya. Dia tidak bersifat toksik. Oke, ini adalah etiologi dari ikterus. Kita bagi dua ya. Jadi penyebab dari terjadinya hiperbilirubinemia, terutama pada bilirubin indirect, itu bisa terjadi karena yang pertama produksi bilirubinnya yang berlebih, yang kedua karena sekresi bilirubinnya yang berkurang. Nah, untuk yang pertama produksi berlebih itu biasanya terjadi pada kondisi hemolisis dan juga non-hemolisis. Kalau yang hemolisis itu terjadi pada kondisi incompatible golongan darah. Jadi golongan darah ibu dan juga golongan darah bayi itu incompatible namanya. Jadi kalau ibunya memiliki golongan darah O dan juga resusnya positif, biasanya dia incompatible dengan bayi sehingga pemecahan sel darah pada bayi itu dia berlebih ya, sehingga menyebabkan produksi bilirubinnya berlebih. Kemudian di situ juga ada defek intrinsik dari sel darah merah dan juga karena sepsis. Nah, untuk yang non hemolisis itu ada perdarahan ekstravaskuler, ada kondisi polisitemia. Jadi produksi atau jumlah sel darah merahnya berlebih ya, polisitemia itu namanya. Kemudian ada sirkulasi enterohepatik yang berlebih. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu karena sekresi bilirubinnya yang menurun atau berkurang, itu karena kondisi yang pertama prematuritas ya, karena heparnya masih imatur. Kemudian yang kedua karena hipotiroid, yang ketiga karena defisiensi enzim glukuronil transferase. Ini adalah enzim yang berfungsi untuk mengkonjugasi bilirubin menjadi bilirubin direct. Lanjut ya, ini adalah gambaran kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan dan juga bayi prematur ya. Perlu kalian ketahui bahwa ikterus ini sebenarnya ada yang dia fisiologis, ada yang memang dia patologis pada bayi baru lahir ya. Jadi nggak semua kuning pada bayi itu patologis. Pada bayi baru lahir, setelah 24 jam pertama, itu memang dia biasanya kelihatan kuning. Itu bisa terjadi karena sistem hepatiknya biasanya belum berfungsi secara maksimal ya. Nah, kapan dia dikatakan fisiologis? Ketika kadar bilirubinnya itu kalau misalnya kita cek, itu nggak lebih dari 5 mg per dl ya. Itu terjadi setelah 24 jam pertama ya, kemudian nanti menurun setelah hari ke-7. Jadi dia hilang sendiri ya, pada hari ke-7 dia hilang sendiri. Itu yang fisiologis, jadi ikterus yang fisiologis. Kalau dia patologis itu biasanya menetap selama sebulan, dan kalau dicek itu kadarnya bisa lebih dari 10 mg per dl ya. Kalau dari chart ini bisa kita lihat ke kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan, itu yang hijau ini. Kemudian pada bayi prematur itu yang kuning ya. Jadi ini adalah kadar bilirubin serum yang fisiologis. Nah, dia akan turun, chartnya akan turun pada hari ke-7 dan mencapai puncaknya pada hari ke-3 sampai hari ke-5.
Ya, jadi bayi yang baru lahir, kemudian dapat 3 hari, dapat 5 hari, kemudian dia kuning, jangan buru-buru dibawa ke dokter ya untuk sinar. Biasanya coba kita jemur dulu bayinya, kemudian diminumin ASI, minum ASI yang banyak ya, kemudian dijemur. Nah, kita lihat pada hari ke-7 apakah dia berkurang atau tidak. Ini adalah proses metabolisme bilirubin ya. Tadi sudah sempat saya jelaskan. Oke, kita masuk ke pathway ya. Jadi ketika bilirubin kadarnya lebih banyak di dalam darah atau hiperbilirubin, dia dapat masuk ke dalam jaringan ekstravaskuler. Dia menjadi kelihatan kekuningan ya, jadi hiperpigmentasi. Kondisi ini dapat diatasi dengan pemberian fototerapi. Nah, pada bayi-bayi yang dilakukan fototerapi atau terapi sinar, itu biasanya terjadi evaporasi sehingga kelembapan kulitnya itu berkurang. Jadi kulitnya sepertinya kayak kering gitu ya. Jadi tekstur kulitnya buruk. Nah, di situ bisa kita angkat masalah keperawatan, resiko kerusakan atau resiko cedera ya. Kerusakan integritas kulit. Kemudian bisa juga karena efek sinar ini yang terlalu lama sehingga menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah, sehingga menyebabkan suhu tubuhnya meningkat, sehingga terjadi hipertermi. Kemudian karena perawatan juga perlu kita tegakkan masalah keperawatan untuk orang tuanya ya. Jadi ada anxiety dan juga ada gangguan atau resiko gangguan pola asuh. Oke. Kemudian jika bilirubin ini sampai ke otak ya. Jadi tadi bilirubin indirect itu kan sifatnya toksik, dia bisa sampai ke sistem saraf pusat, itu bisa menyebabkan Kern icterus dan bisa menyebabkan kejang. Kita harus tahu bagaimana mengatasi bayi-bayi yang mengalami kejang. Kalau bayi kejang itu bisa kita tarik masalahnya adalah resiko cedera ya. Jadi selain resiko cedera juga dia terjadi resiko aspirasi karena menutupnya jalan nafas. Kemudian jika bilirubin ini pada sistem pencernaan ya, jadi meningkatnya peristaltik usus sehingga dapat juga menyebabkan diare pada bayi itu. Kalau diare berarti masalah keperawatannya adalah hipovolemi ya. Atau defisit volume cairan, ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Itu adalah kira-kira masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan untuk bayi-bayi yang hiperbilirubin ya. Oke, di sini sudah selesai materi kuliah kita di pertemuan keempat ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang prematuritas, tentang BBLR, respirasi distress syndrome, asfiksia, dan juga hiperbilirubin. Selebihnya kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kalian langsung baca di buku yang sudah saya cantumkan di RPS ya. Di situ kalian bisa baca bukunya punyanya Hockenberry atau buku Wong, keperawatan anaknya Wong ya. Kemudian atau buku e-book yang sudah saya cantumkan linknya di web kuliah. Oke, semoga cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada kurangnya pengen ditanyakan bisa langsung kalian tulis di forum diskusi di web kuliah atau bisa langsung kalian WA saya aja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.